Kenalin, ini Haki sebagai atasan santai tapi menekan. Ini Ahmad, seorang perencana muda yang idealis tapi grogi. Arda, rekan kerja yang realistis dan suka nyeletuk. Kalau ini Mutia, dia analis data yang kaku, jujur, dan kadang tanpa ekspresi. Yang ini Rahma, dia aktivis lokal yang lugas menyuarakan isi hati masyarakat. Yang terakhir Ajeng, dia perwakilan investor yang ramah tapi licin. Cerita dimulai dengan Ahmad, seorang perencana wilayah muda yang sedang menyusun laporan tata ruang berbasis data teknis. Di tengah proses tersebut, ia bersama timnya menghadapi tekanan dari atasan yang mewakili kepentingan investor untuk merapikan data tata ruang agar risiko bencana dan dampak sosial tampak lebih kecil sehingga mempermudah proses perizinan proyek. Katanya jadi pembicara itu Nova, ternyata Nova itu makan. Ini angka pasan di wifi sih banyak banget. Tekanan tersebut memunculkan dilema etika bagi Ahmad dan tim, terutama bagi Mutia sebagai analis data yang menyadari bahwa perubahan tersebut berpotensi mengarah pada manipulasi data dan pelanggaran prinsip profesional. Sementara itu, Arda sebagai rekan kerja mencoba mencari posisi tengah antara tuntutan pragmatis proyek dan tanggung jawab moral sebagai perencana. Jadi kalian semua saya kumpulkan di sini itu buat merapikan data. Tapi rapi yang sesuai fakta kan, Pak? Ya, fakta. Tapi yang lebih enak dibaca investor. Tapi data itu bukan baju loh, Pak. Nggak bisa di STEM. Betul tuh, Pak. Kalau data bisa bohong, IPK saya udah pasti 4. Ya intinya itu resiko banjirnya kita kecilin dikit. Gimana ya? Kalau aku nurut, nanti kalau ada apa-apa, aku juga yang kena. Tapi nggak ada pilihan lain, Mat. Nggak kayak milih pasangan. Terus kalau aku nolak, Ya kerjaan kita bisa hilang lah. Tapi kalau dari hati, aku juga bimbang sih. Ya, tenang. Kita cari jalan tengahnya. Posisi kita tuh di sini nggak bisa jadi penjahat. Tapi juga kita jangan jadi pahlawan. Gimana? Setuju nggak? boleh usul. Untuk memahami kondisi sebenarnya, Ahmad dan Mutia melakukan peninjauan lapangan dan berinteraksi langsung dengan Rahma sebagai perwakilan masyarakat terdampak. Dari kunjungan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara data pada peta tata ruang dan kondisi faktual di lapangan, khususnya terkait risiko banjir dan kerentanan pemukiman. Di peta hijau, tapi di sini banjir. Berarti petanya ya nggak sesuai. Atau memang sangat disalahkan? Ini data lapangan, Bu. Ketinggian air, frekuensi hujan, semuanya tercatat. Tapi kami sering dibilang tidak sesuai dengan dokumen. Padahal dokumennya ya nggak sesuai sama lapangan. Kami itu bukan anti proyek. Tapi jika dari awal data sudah dimanipulasi, tetap kami yang akan terkena dampaknya. Kalau data ini dihapus, resikonya hanya terhapus di sini, sedangkan warga akan tetap merasakan dampaknya. Yang jelas, kami hanya minta satu hal, bukan cuma aman di laporan, tapi di nyata ada terdampak bahaya. Di sisi lain, Ajeng sebagai perwakilan investor menuntut kepastian dan fleksibilitas dalam penyajian data demi kelancaran proyek.
Situasi ini memperjelas konflik antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam praktik perencanaan wilayah dan kota. Kami menghargai kerja tim perencana, tapi dari sisi investor, kepastian itu krusial. Tapi Ibu, kepastian terbaik itu datang dari data yang jujur. Jujur tentu, tapi pembangunan selalu bicara kemungkinan, bukan kepastian mutlak. Tapi kemungkinan itu masih berbasis data, Bu. Sedangkan manipulasi itu bukan kemungkinan. Kami tidak meminta data palsu, kami meminta optimisme. Maksud Ibu optimisme yang kebanjiran. Itu mah biasanya cepat tenggelam, Bu. Justru itu sebabnya, kami perlu rekomendasi teknis yang membuat proyek tetap jalan. Jadi maksud Ibu bukan menghapus resiko, tapi mengelolanya kan? Betul, investor juga tidak mau proyek gagal karena konflik warga. Nah itu sebabnya kita perlu laporan yang fleksibel. Tapi fleksibelnya dalam solusi kan, Pak? Bukan dalam fakta. Kalau fleksibelnya sih iya Pak, tapi kalau manipulasi sepertinya sih enggak. Ahmad, hidup itu pilihan. Kayak mantan. Melalui diskusi internal, tim akhirnya memilih untuk tidak melakukan manipulasi data. Sebagai alternatif, mereka menyusun laporan yang tetap berbasis data faktual, disertai rekomendasi mitigasi dan skenario pembangunan yang lebih bertanggung jawab. Jadinya kita nggak usah ubah data kan? Iya, tapi kita tawarkan mitigasi. Boleh tuh, biayanya kita tambah sekarang. Biar nanti nggak ribet gimana? Iya, kita bikin laporannya jujur, terus proposalnya yang masuk akal juga. Keputusan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus bertentangan dengan etika selama perencanaan dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kepentingan publik. Kalian ini idealis sekali ya. Kami ini perencana Pak. Jadi gini Bapak Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bilang kepada mereka agar data yang digunakan itu data yang asli, bukan yang dimanipulasi. Sekarang, tugas kita hanya menunggu konfirmasi dari mereka, apakah data yang digunakan itu data yang asli atau yang dimanipulasi. Saya harap data yang digunakan itu data yang asli. Oh, ini. Jadi akhirnya mereka menggunakan data yang asli ya? Alhamdulillah. Data bisa direkayasa, tapi dampaknya itu terasa nyata. Etika bukan hanya soal teori, tapi bisa dipakai pas kita lagi tertekan. Bungkus. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hanya terbayang. Sifatmu yang pernah Cenah mah lewat apa sih? Yang jelas, kami hanya minta satu hal, bukan cuma aman di laporan, tapi ternyata ada dampak bahaya. Kuku. Padahal dokumennya yang nggak sesuai sama lapangan. Berarti dokumennya yang salah. Di sini hijau, tapi kalian ini kok di sini terus? Lehermu copot, striker regenerasi. Ya kan uang telu.
Kalau pas Ahmad terdiam, cut. Ahmad terdiam, zoom in muka Ahmad terus cut.